No, 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 no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi saya Haji Tanjung hadir untuk Anda. Masih tentunya ya kita membahas seputaran GERD dan SARI kecemasan dan psikosomatis, dan tentunya masih memberikan Anda motivasi ya, edukasi serta solusi lepas dari gangguan GERD dan SARI kecemasan dan psikosomatis. Saya harap semuanya segera diberikan kesembuhan, kesehatan, dan lepas dari sensasi-sensasi asam lambung yang terus-menerus Anda rasakan setiap hari ya, karena ini memang berperiode dan berproses teman-teman ya. Kuatkan diri teman-teman semuanya, dan pasti ya sensasi tersebut akan menghilang, meredup ya secara pelan-pelan, dan Anda akan kembali normal seperti biasanya. Dan kemudian buat teman-teman yang baru menemukan channel saya ucapkan selamat bergabung, salam kenal ya. Saya Haji Tanjung, asal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat ya, tepatnya di Kabupaten Lombok Utara. Yang mana Kabupaten Lombok Utara diterjang sama gempa dulu ya di 2018 yang kekuatannya 7 skala Richter ya, yang meluluhlantahkan Lombok Utara, dan ya hampir ya semua kami di sini terdampak ya, dan alhamdulillah saya pun selamat beserta keluarga dan banyak juga yang terluka ya seperti itu, dan yang meninggal juga banyak teman-teman ya. Tapi anyway ya, jangan kita bahas masalah itu. Yang pasti saya tidak mau insight teman-teman ini bertambah ya. Di sini saya memberikan Anda motivasi ya, serta solusi, kemudian edukasi bagaimana caranya melepas dari zona GERD, SARI kecemasan dan psikosomatis ini, sehingga teman-teman ini tidak terus ya berada di zona tersebut teman-teman ya. Karena memang bagi penderita yang baru-baru ini yang bikin kewalahan untuk menguasai bagaimana trik ya bisa lepas dari zona ini ya. Yang pasti jangan lupa untuk dilihat video-video saya yang sebelumnya ya, karena sudah banyak video yang sudah saya luncurkan buat teman-teman. Dan kemudian jangan lupa untuk di like, di share teman-teman, di subscribe ya, kemudian dihidupkan loncengnya untuk mendapatkan video terupdate yang akan terus saya buatkan untuk teman-teman semuanya. Semoga video-video saya menjadi wasilah kesembuhan, amin ya rabbal alamin. Karena itu yang saya harapkan, karena saya pernah di posisi teman-teman ya, karena saya pernah memiliki atau diserang oleh gangguan ini. Jadi ini adalah pengalaman pribadi saya yang akan saya utarakan ya di channel saya. Dan tentu sudah banyak ya hal-hal yang sudah saya berikan di video-video yang lain, yang mungkin buat teman-teman silahkan dulu di scroll down ya di video-video yang saya sebelumnya ya. Bahkan sensasi-sensasi yang saya rasakan juga sudah saya buatkan buat teman-teman semuanya. Dan mungkin ya di sini teman-teman juga merasakan hal itu ya. Satu yang saya ingin berikan pemahaman kepada Anda, jika teman-teman merasakan hal tersebut ya, berada di posisi ini ya, merasakan sensasi setiap hari, badan terasa oleng ya, terus kemudian yang dirasa itu ser-ser seperti itu ya, terus kemudian mata blur ya, sempoyongan, mau jatuh, mau pingsan ya, terasa ingin mati seperti itu, dan semuanya ya yang Anda rasakan pernah saya rasakan. Dan ketika Anda merasakan ini, percayalah ya, itu semua pasti akan berakhir, dan yakinlah bahwa Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan cobaan di luar kemampuan Anda, teman-teman semuanya ya. Jadi itu sebagai penyemangat teman-teman ya. Yang saya mau bicarakan di video kali ini ya, bagaimana saya terkena dulu ya,
dan tentu ya setiap hari saya rasakan ya, setiap hari saya rasakan sensasi dari bangun tidur sampai tidur lagi teman-teman. Bayangkan ya, at least ya di saat saya bisa tidur mungkin ya agak tenang ya, sudah bisa ini. Cuman di awal-awalnya saya tidak bisa tidur sama sekali, insomnia teman-teman, baik tidur malam maupun siang. Itu 1 bulan nonstop saya tidak bisa tidur. Cuman kalau bisa tidur cuman ya 15 menit 30 menit batuk terus ya, kesedak seperti itu. Dan rasa apa, tenggorokan gatel ya, terus kemudian untuk tidur lagi sulit ya, kemudian mencoba tidur lagi, dapat tidur tersedak lagi, seperti dan terus berulang seperti itu. Dan ini yang membuat badan juga ngedrop teman-teman ya, BB turun drastis ya. Dan tidak sampai di situ teman-teman ya, sensasi-sensasi ini pun terus berjalan ya, dan saya pun kebingungan cara menanganinya. Saya periksa ke dokter ya, baik dokter umum ya, rumah sakit umum, terus ke dokter umum seperti itu. Dan apa yang saya dapatkan ya, tentunya mereka hanya menyampaikan bahwa Anda kemungkinan kena dispepsia. Kenapa ada kemungkinan? Nah, di sini mereka menebak ya, artinya mereka tidak bisa mengklaim atau memvonis kita langsung tanpa harus ada pemeriksaan yang lebih rinci seperti itu. Nah, jadi biasanya kalau dokter umum, terus kemudian apa namanya, rumah sakit umum ataupun klinik ya, nah mereka menyampaikan seperti itu. Nah, untuk detailnya jadi saya rekomendasikan teman-teman untuk mengunjungi dokter penyakit dalam, yaitu memeriksa keadaan yang di dalam ya, di USG bahkan di EKG teman-teman ya, semua dilakukan dan nanti akan terlihat atau divonis ya bahwa Anda akan memiliki gangguan ini dan gangguan ini, seperti itu teman-teman. Nah, bagaimana saya melewati hal tersebut ya, kembali lagi di apa namanya, persoalan apa namanya yang kita bicarakan ini teman-teman. Saya pun mencoba dengan beberapa hal ya, jatuh bangun teman-teman, yang pasti ya apa namanya, bangun pagi sudah merasakan sensasi, apalagi di pagi hari saya mendengarkan apa namanya, pengumuman di masjid tentang kematian hampir setiap hari ya. Saya terkekang seperti itu. Saya merasa bahwa diri saya akan apa namanya, memiliki apa, saya merasa diri saya akan mati ya, selanjutnya saya akan mati seperti itu. Dan itu terus ya berlanjut ya, hari demi hari, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun teman-teman. Sensasi-sensasi tersebut ya terus saya rasakan dengan keadaan seperti itu ya, merasakan apa, mendengarkan pengumuman-pengumuman ya di masjid, dan itu setiap hari teman-teman. Bayangkan, tidak apa namanya, yang meninggal itu bukan dari dalam kampung, bahkan dari luar kampung disiarkan di situ di kampung kita. Jadi setiap hari ada saja pengumuman. Ini yang membuat psikologis ya terganggu, terus kemudian rasa cemas, anxiety pun apa namanya, datang ya, seperti itu teman-teman. Dan ini yang membuat saya lama berada di zona ini teman-teman ya. Dan saya pun putuskan untuk pindah teman-teman ya, karena memang saya tidak merasa nyaman di rumah tersebut. Hanya rumah itu pun saya jual. Kebetulan saya punya rumah yang satuan ya, rumah lama yang memang rusak oleh gempa, jadi saya perbaiki gitu. Jadi ketika sudah jadi ya saya pindah ya, walaupun dapurnya belum jadi ya nggak apa-apa, yang pasti akan saya pindah. Bagaimana caranya saya bisa apa namanya, mewujudkan keinginan seperti itu, biar saya pun merasakan tenang, menjalani sensasi-sensasi yang saya rasakan seperti itu. Dan begitu saya sampai di rumah yang lama ya, sensasi pun masih saya rasakan seperti itu. Dan akhirnya saya memutuskan untuk memeriksakan diri saya ke dokter penyakit dalam ya, untuk memeriksakan lebih spesifik kembali apa yang saya rasakan. Dan tentu ya dengan serangkaian pemeriksaan ya, dari EKG terus kemudian scan semuanya, akhirnya saya terponis oleh asam lambung. Hanya itu saja. Bagian tubuh yang lain ya normal semua. Yang saya rasakan sakit pinggang, kemudian perut sakit, segala macam, semua rasanya tidak enak itu
semuanya normal ya, tidak ada penyakit yang lain, hanya asam lambung. Dan tidak cukup dengan satu pemeriksaan teman-teman ya, karena saya tidak yakin dengan keadaan itu karena sensasi masih saya rasakan teman-teman, walaupun saya mengkonsumsi obat pada waktu itu. Dan saya lakukan pemeriksaan kedua ya, seperti itu, sampai diperiksakan semua sesuai dengan prosedur yang yang diperiksakan sebelumnya ya. Saya pun diperiksakan sampai ditaruhin selang-selang di dada segala macam untuk EKG-nya, dan hasilnya pun sama ya, divonis asam lambung. Terus kemudian di pemeriksaan kedua saya dikasih obat ya, lumayan tenang ya, lumayan kecemasannya lumayan meredup ya, tapi itu hanya berlaku beberapa hari ya. Begitu habis obat saya cemas lagi teman-teman ya, saya merasakan sensasi lagi, baik dari sensasi kelengan yang saya rasakan sebelumnya, terus kemudian sempoyongan ya, cemas tidak karuan ya, rasanya ser-ser seperti itu. Mungkin teman-teman bisa mengerti apa yang saya sampaikan ini teman-teman, karena memang sulit ya menyampaikan dengan kata-kata teman-teman apa yang kita rasakan. Yang pasti yang mengerti hal ini adalah orang yang pernah mengalami GERD, insari, kecemasan, dan psikosomatis itu sendiri teman-teman. Dan di pemeriksaan ketiga ya, dengan pemeriksaan seperti biasa ya, itu pun jaraknya 1 tahun seperti itu. Saya pun memeriksakan bahwa karena memang saya merasakan sakit di pinggang ya, di pinggul, kemudian di punggung saya merasakan sakit teman-teman. Rasanya wah nggak enak sekali teman-teman ya. Hanya saya pun diperiksakan, diperiksa seperti biasa. Kemudian dokter masih ya memvonis saya masih asam lambung tinggi, dan saya sampaikan ke dokter, coba periksakan ginjal, terus kemudian saya menebak-nebak bahwa mungkin saya terkena usus buntu seperti itu. Dokter pun bilang semuanya normal ya. Cuman pada waktu itu karena efek dari kecemasan asam lambung tersebut, akhirnya empedu itu sedikit ada radang ya, karena pengaruh dari asam lambung itu sendiri teman-teman. Meluapnya asam lambung akhirnya membuat radang bagian yang lain teman-teman, tapi tidak berbahaya pada waktu itu. Jadi saya pun diberikan obat radang untuk dikonsumsi selama 1 minggu, dan alhamdulillah yang saya rasakan itu pun kembali normal ya. Tapi itu pun berlaku selama 1 minggu ke depan lagi teman-teman ya. Begitu habis obat ya akan kembali saya merasakan sensasi, dan itu pun saya berpikir bahwa ya sudahlah ya, karena memang untuk memeriksakan diri ke dokter ya, hanya itu saja yang saya dapatkan ya, tidak ada perubahannya pun hanya 1 minggu ya. Setelah itu ya kembali lagi seperti biasa ya. Nah, jadi saya pelajari apa yang menjadi kebutuhan tubuh, bagaimana saya bisa menghandle kecemasan tersebut sehingga asam lambungnya itu tidak akan terus meningkat teman-teman. Karena yang saya pikirkan bahwa ketika saya cemas mungkin asam lambung saya akan meningkat, meningkatnya asam lambung membuat rasa cemas itu kembali ya. Jadi ini harus saya potong jalurnya. Bagaimana caranya ya? Saya berusaha ya menerapkan 3P, karena memang saya sudah melihat dari beberapa senior yang lain yang memberikan pengarahan ya. Walaupun saya tidak bertanya secara spesifik teman-teman ya, akan tetapi saya diam-diam mengambil ilmunya ya, bagaimana cara menerapkan sehingga bisa lepas dari zona ini. Dan itu pun terus saya lakukan teman-teman, dan alhamdulillah ya lumayan berjalan lama teman-teman ya, menerapkan 3P hampir sampai 1 tahun lah ya. Saya menerapkan 3P, akhirnya saya sudah mulai bisa menghandle kecemasan, dan akhirnya asam lambungnya bisa turun secara normal seperti itu. Dan tinggal hanya melatih bagaimana kecemasannya bisa terkendali seperti itu. Karena ini adalah kecemasan itu adalah barometernya teman-teman ya, barometer bagaimana kita bisa lepas dari sensasi-sensasi yang disebabkan oleh gangguan ini teman-teman. Seperti kecemasan bisa terkendalikan ya, maka asam lambung yang memang sudah tinggi itu akan secara pelan-pelan akan
menyesuaikan ya, menyesuaikan dirinya untuk turun kembali secara normal, secara pelan-pelan. Tidak harus tidak begitu menerapkan hal tersebut langsung asam lambungnya bisa turun, tidak. Itu pun pelan-pelan ya, berproses seperti itu, dan akhirnya saya bisa menghandle kecemasan, menghandle asam lambung. Ketika sensasi datang ya, pola pikir saya saya rubah ya, yakini betul-betul yakini bahwa ini hanyalah efek dari asam lambung yang meningkat seperti itu, bukan dari gangguan atau penyakit yang lain, teman-teman. Dan itu pun saya terapkan terus menerus, teman-teman. Pola pikir yang positif yang memang tidak gampang, teman-teman, tidak gampang seperti itu. Menerapkan 3P itu tidak gampang ya. Gampang pola makan iya oke ya, nggak apa-apa. Terus kemudian pola hidup nggak masalah. Yang paling sulit itu adalah pola pikir ya, karena pola pikir ini ya yang sulit kita satukan di pikiran kita tentunya. Pikiran negatifnya memang luar biasa, teman-teman ya. Nah, disinilah tempatnya kita harus merubah pikiran kita ya, karena inilah gangguan pikirannya harus dirubah, teman-teman, mindsetnya seperti itu ya. Jadi itu terus saya lakukan ya, walaupun setiap hari masih saya rasakan ya, dan itu bertahap ya, seminggu 3 hari membaik ya, terus kemudian kambuh lagi seperti itu, 4 hari membaik kambuh lagi, dan itu terus berlanjut ya, berbulan-bulan seperti itu, teman-teman. Dan selanjutnya sudah mulai seminggu membaik kambuh lagi ya, gitu, seminggu membaik kambuh lagi, dan terus seperti itu, ada perbaikan sedikit-sedikit ya, sangat ya patut disyukuri, teman-teman, ketika ada perbaikan. Jadi kita bisa membuat diri kita bagaimana kita bisa lepas dari zona ini, teman-teman, tidak terpaku di situ saja, karena memang kalau kita terpaku terus maka gangguan ini tidak akan pernah sembuh, teman-teman. Dan ingat ya, apa yang harus untuk mendukung kesembuhan Anda, teman-teman, harus bisa mengalihkan ya pikiran tersebut, kemudian untuk keluar rumah ya, apalagi teman-teman yang sudah masuk ke zona psikosomatis ya, harus jalan-jalan ya, harus keluar, harus ya bekerja kalau memang ada kegiatan di luar seperti itu. Jangan hanya diam saja, karena gangguan lambung ini tidak berhenti di gangguan lambung saja, teman-teman ya. Seperti yang sudah mungkin teman-teman ketahui ya, akan berpindah ke anxiety ya, kecemasan pun juga karena memang anxiety-nya terlalu lama dirasakan, akhirnya pindah ke psikosomatis seperti itu. Psikosomatis terus menerus akhirnya ke hipokondria seperti itu, teman-teman. Baik ya, apapun yang teman-teman rasakan, kuatkan mental teman-teman, kuatkan diri Anda, bahwa sejatinya sensasi-sensasi yang Anda rasakan saat ini akan hilang seperti itu, teman-teman. Jangan khawatir ya. Itu aja yang saya perlu tekankan buat teman-teman. Jangan sampai teman-teman ini putus asa karena memang yang Anda rasakan ini terus-menerus ya, terus rasanya lama seperti itu ya. Karena memang pengobatan gangguan lambung itu lama, teman-teman ya. Itu aja yang saya sampaikan ke teman-teman. Semoga teman-teman bisa paham ya. Sekian dulu video kali ini ya. Salam sehat, salam tangguh buat teman-teman, buat bunda-bunda, bapak-bapak, adik-adik ya, kakak-kakak saya semuanya. Salam dari Lombok. Saya doakan semuanya segera sembuh ya, segera membaik ya, dan lepas dari gangguan GERD, insari kecemasan dan psikosomatis ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.